hari pada tahun 1962 di kota New York, saat itu rasisme di Amerika masih belum ada undang-undang tentang kesetaraan manusia, dan orang-orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam derajatnya lebih rendah dari mereka. Film ini dikisahkan tentang seseorang yang baru kehilangan pekerjaannya, yaitu Tony Parelonga. Dia resmi menganggur dikarenakan klub tempat dia bekerja ditutup oleh ketua gangster yang saat itu dia kehilangan topinya pada saat berkunjung ke klubnya itu. Di pagi hari, saat dia terbangun dari tidurnya, dia melihat ada dua orang kulit hitam di rumahnya. Ternyata mereka sedang memperbaiki pipa di rumahnya yang bocor. Kemudian sang istri memberikan mereka minum. Tentu saja Tony yang begitu rasis tidak sudi minum dengan gelas yang bekas dipakai oleh orang-orang kulit hitam. Lalu Tony pun membuang gelas bekas mereka pakai. Di siang hari, pada saat Tony tengah bersantai di rumahnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari kenalannya dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang supir pribadi, seorang pianis yang terkenal, yaitu Don Shirley atau biasa dipanggil Doc. Tentu saja Tony yang lagi menganggur tertarik atas tawaran itu, dan Tony meminta alamat rumahnya. Di keesokan harinya, Tony datang ke rumah Doc, dan ketika mereka bertemu terlihat Tony begitu bingung. Ternyata Doc itu adalah orang yang berkulit hitam. Dan Tony pun semakin bingung karena melihat pakaian yang dikenakan oleh Doc seperti seorang raja dan duduk di singgasana. Lalu Doc berkata bahwa dia saat ini sedang membutuhkan seorang supir pribadi untuk menemaninya tur keliling Amerika selama 8 minggu. Sekaligus orang yang bisa mengatur jadwal perjalanannya selama tur nanti. Namun Tony langsung menolaknya karena dia tidak sudi harus menjadi kacung orang-orang kulit hitam. Karena Tony orang yang memegang prinsip, apapun alasannya dia tidak akan pernah mau menjadi bawahan orang-orang kulit hitam. Namun ketika Doc menaikkan upahnya menjadi $125 per minggu, Tony langsung setuju. Dasar cangkem luwak lu, tonton. Hari tur pun tiba. Terlihat beberapa orang pihak manajemen Doc sedang memberikan instruksi kepada Tony, dan mereka memberikan kunci mobil kepada Tony. Juga mereka memberikan sebuah buku yang berjudul Green Book, yang mana buku tersebut berisi rute perjalanan mereka. Dan di dalam buku itu terdapat juga rekomendasi restoran dan penginapan yang boleh disinggahi oleh orang-orang kulit hitam. Dan tugas Tony sebagai seorang supir kulit hitam pun dimulai. Pada saat perjalanan, Tony sangat kesal terhadap Doc karena Doc selalu melarang dia, dari melarang dia makan saat menyetir, melarang dia merokok dan berbicara pada saat menyetir. Tony pun yang rasis dan benci terhadap orang kulit hitam, dengan kejadian itu membuat Tony semakin membencinya. Doc pun tiba di kota pertama, yaitu Pittsburgh, Pennsylvania, untuk tur pertama mereka. Dan Doc dengan dua rekan pengiring musiknya lalu tampil di hadapan orang-orang kulit putih. Don Shirley. Tony pun dibuat kagum pada saat melihat Doc bermain piano. Tony tidak pernah menyangka bahwa manusia rendahan seperti Doc mampu memainkan piano sehebat itu. Sungguh luar biasa. Pada tur yang kedua, Tony menyempatkan diri
untuk memeriksa piano yang akan dipakai oleh Doc. Begitu Tony melihat-lihat, ternyata pianonya begitu kotor. Lalu Tony pun berinisiatif untuk meminta kepada petugas di sana kalau petugas itu harus mengganti pianonya. Namun si petugas itu malah berkata bahwa piano kotor ini sangat cocok dipakai oleh orang-orang kulit hitam seperti Doc. Tony pun marah, lalu dia memukulnya. Selesai pertunjukan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya untuk tur-tur berikutnya. Di perjalanan Tony berpikir, kenapa Doc mau menghibur orang-orang kulit putih? Padahal orang-orang kulit putih itu sudah jelas selalu menghina dia. Di keesokan harinya mereka pun tiba di tur berikutnya. Terlihat Doc disambut begitu meriah dan disambut begitu baik oleh orang-orang kulit putih, berbeda dari tur-tur sebelumnya. Namun setelah selesai pertunjukan, Doc hendak istirahat dan ingin buang air kecil. Tentunya menggunakan toilet yang ada di dalam restoran itu. Ketika Doc mau masuk ke dalam toilet, tiba-tiba panitia restoran itu menghampiri Doc dan melarang Doc untuk menggunakan toilet itu, dan berkata bahwa Doc boleh menggunakan toilet yang sudah disiapkan untuk orang kulit hitam yang ada di luar sana. Hal itu jelas membuat Doc merasa terhina. Doc pun meminta Tony untuk segera mengantarkannya pulang. Di keesokan harinya, terlihat Tony sedang menyempatkan diri menulis surat untuk istrinya. Saat ketika Doc membaca isi suratnya, Doc berkata bahwa kalimat ini jelek. Dan Doc pun membantunya agar Tony menulis ulang dengan kata-kata yang Doc rangkai seromantis mungkin. Terlihat pada saat momen itu mereka berdua semakin akrab. Saat suratnya sampai kepada istri Tony, terlihat istri Tony begitu tersentuh membacanya. Di keesokan harinya lagi, Tony dan Doc sampailah ke suatu hotel yang ada di kota Memphis. Dan secara kebetulan Tony bertemu dengan dua rekan temannya. Temannya heran, kenapa Tony mau bekerja dengan orang-orang kulit hitam? Dan mereka pun mengira bahwa Tony sedang kekurangan uang. Dari salah satu temannya itu mengajak Tony untuk bekerja dengannya. Namun dengan sopan Tony langsung menolak tawaran itu. Pada malam hari, Tony mendapatkan telepon dari temannya tadi dan mengajaknya bertemu di bar. Pada saat Tony hendak keluar, ternyata Doc juga ada di luar. Doc yang berpikir bahwa Tony akan menerima pekerjaan yang ditawarkan temannya tadi. Doc pun lalu berkata akan menaikkan upahnya 2 kali lipat asalkan Tony tetap mau menjadi asistennya. Tony pun mencoba menenangkan Doc dan berkata bahwa ia akan terus menemani Doc sampai acara turnya selesai. Dan Tony berjanji tidak akan menerima pekerjaan dari siapapun meskipun dengan upah yang begitu tinggi. Adapun Tony mau pergi hanya untuk minum-minum saja di bar. Doc pun merasa lega setelah mendengarkan hal itu. Sepulangnya Tony dari bar, Doc mengajak Tony berbincang di lobi hotel. Doc menceritakan awalnya dia menjadi seorang pianis terkenal. Dulu ketika Doc bermain piano di sebuah bar, ada seorang pianis berkulit putih menyukai permainan Doc. Lalu sang pianis itu mengajak Doc untuk bekerja di sebuah perusahaan rekaman untuk bermain musik klasik, musik asli orang-orang kulit putih. Di situ Tony mencoba menasihati Doc bahwa Doc harus bermain musik sesuai keinginannya, yaitu musik jazz. Tony pun mengatakan bahwa orang-orang kulit putih bukan menyukai musik klasik yang dibawakan oleh Doc, tetapi mereka lebih menyukai permainan piano Doc. Bagi Tony, permainan piano Doc itu sangatlah istimewa. Doc pun merasa senang dan bahagia mendengar hal itu. Namun Tony tidak tahu bahwa Doc sudah terlanjur kontrak untuk memainkan musik klasik itu. Selesai pertunjukan di kota Memphis,
Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota-kota berikutnya. Namun di tengah perjalanan mobil Tony diberhentikan polisi. Lalu Tony terus diinterogasi oleh polisi itu. Polisi itu mengira bahwa Doc adalah seorang buronan karena dia berkulit hitam, dan mengira bahwa Tony itu adalah tangan kanannya. Tony yang temperamen itu pun marah. Dia langsung menonjok polisinya. Lalu mereka berdua pun ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara Doc bertanya kepada para polisi di sana, kenapa Tony ikut ditahan padahal dia tidak bersalah. Namun tak ada satu polisi pun yang menghiraukannya. Doc pun kesal dan mengancam akan menuntut para polisi itu apabila para polisi ini tidak mengizinkan Doc untuk menelpon pengacaranya. Kepala polisi itu yang mendengarkan ancaman Doc sangat ketakutan, dan mereka pun mengizinkan Doc untuk berbicara dengan pengacaranya. Tak berselang lama, terlihat kepala polisi itu begitu ketakutan saat sedang menerima telepon entah dari siapa. Tony pun begitu keheranan dan berpikir siapa orang yang ditelepon Doc tadi. Lalu mereka berdua pun dibebaskan. Di perjalanan di situ Doc mengatakan kepada Tony, dia terpaksa harus menghubungi adik Presiden Amerika Serikat yang saat ini sedang bertugas menjadi Dewan Kejaksaan Agung hanya untuk membebaskannya dari penjara. Itu sungguh sangat memalukan. Tony yang mendengar hal itu bukannya minta maaf malah tertawa. Tony pun berkata bahwa Doc adalah seorang sultan yang bergelimbang harta, hidup mewah, dan dikelilingi oleh orang-orang penting di belakangnya. Mendengar hal itu Doc pun marah sampai dia turun dari mobilnya. Padahal saat itu sedang hujan begitu deras. Tony pun keheranan kenapa Doc bisa begitu marah. Lalu dia mengejar Doc keluar. Dengan penuh emosi Doc mengatakan kepada Tony bahwa Tony tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Doc. Meskipun tinggal di rumah mewah bergelimbang harta, namun selama ini dia selalu merasa sendirian. Doc merasa saat ini sedang dipenjara oleh orang-orang kulit putih untuk menghibur mereka. Doc merasa terhormat ketika sedang ada di atas panggung. Tapi setelah semua itu selesai, orang-orang kulit putih memperlakukan Doc sama seperti mereka menghina orang-orang kulit hitam lainnya. Doc kesepian, tak ada satu orang kulit putih pun yang mau menjadi sahabatnya. Bahkan orang-orang kulit hitam pun menjauhi dia karena dia menjadi penghibur orang-orang kulit putih. Dari dulu Doc selalu sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa saudara. Tony yang mendengarkan curahan hati sang pianis itu, Tony hanya bisa terdiam. Tony pun sadar ternyata setinggi apapun jabatan atau sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh orang-orang kulit hitam, hidupnya jauh lebih berat dibandingkan Tony. Doc setelah puas meluapkan isi hatinya, Doc lalu kembali ke dalam mobil dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Di keesokan harinya tibalah mereka di tujuan akhir tur mereka, yaitu di restoran elit di kota Birmingham. Di sana Doc kembali mendapatkan perlakuan rasis dari manajer restoran itu. Manajer itu memberikan ruang tunggu untuk Doc di sebuah gudang dekat dengan dapur. Sementara para pengiring musik Doc justru disediakan ruang tunggu pribadi yang mewah. Tony yang melihat hal itu, dia hanya bisa sabar dan mengelus dada. Di dalam restoran saat Tony sedang makan malam, dua orang pengiring musik Doc datang lalu duduk bersama Tony. Dari salah satu pengiring musik itu bercerita kepada Tony bahwa Doc tanpa harus melakukan konser keliling Amerika ini, Doc sudah punya banyak uang. Kenapa Doc mau melakukan ini? Hanya demi membuka hati orang-orang kulit putih dan mengubah cara pandang mereka terhadap orang-orang kulit hitam. Karena biar bagaimanapun juga orang-orang kulit hitam berhak diakui dan diperlakukan setara.
Tidak berselang lama, Doc pun menyusul Tony masuk ke restoran untuk makan bersama Tony. Namun seketika si pelayan di sana mengusir Doc. Si pelayan itu menjelaskan bahwa di sini orang kulit hitam tidak boleh bergabung dengan orang-orang kulit putih ketika sedang makan. Tony berusaha membujuk manajernya untuk mengizinkan Doc bergabung malam ini saja. Tapi si manajer itu tetap tidak mengizinkannya. Sebagai permintaan maaf, sang manajer akan menyiapkan meja khusus di taman untuk Doc makan di sana. Doc pun menolak dan mengancam akan membatalkan konsernya jika dia tetap tidak diizinkan makan di dalam bersama orang-orang kulit putih lainnya. Mendengar hal itu, sang manajer mencoba menyogok Tony agar Tony mau membujuk Doc untuk makan di luar. Bagi sang manajer itu, mengizinkan satu orang saja orang kulit hitam makan di dalam sama halnya mengizinkan monyet makan pisang di atas piring emas. Tentu saja hal itu jelas membuat Tony marah. Saat Tony mau menonjok sang manajer itu, Doc datang lalu menyuruh Tony untuk berhenti. Doc pun lalu berkata bahwa saat ini Doc hanya ingin mengikuti apa maunya Tony saja. Apabila Tony mau melihat Doc konser yang terakhir ini, Doc bersedia makan di luar. Tapi apabila Tony tidak menginginkan melihat konser saya yang terakhir ini, saya akan membatalkan konser ini dan pulang. Tony pun sedih dan terharu mendengarkan ucapan Doc tadi. Dia pun sadar betapa sulitnya hidup Doc selama ini yang dia jalani. Tanpa pikir panjang, Tony pun memutuskan untuk pergi dari sana dan membatalkan konser tur terakhir mereka. Saat pulang, Doc mengajak Tony makan di bar khusus orang-orang kulit hitam. Seorang pelayan di sana bertanya mengapa mereka memakai jas begitu rapi padahal cuma makan di bar kecil saja. Tony pun menjelaskan kalau Doc adalah seorang pianis terkenal, harusnya dia sedang tampil di restoran mewah saat ini, tapi dia memilih makan di sini karena makanan di sana kurang enak. Mendengar barnya dipuji, si pelayan itu tersanjung dan menawarkan Doc bermain piano sebagai bayaran makan mereka. Semua orang terlihat bertepuk tangan dan menyukai gaya bermain Doc. Bahkan para personil band di situ mengajak Doc untuk berduet. Dan Doc untuk pertama kalinya merasakan dalam hidupnya merasa bahagia tanpa harus pura-pura tersenyum. Selesai bersenang-senang, Doc dan Tony pun pulang. Di malam Natal ini banyak hal baik yang mereka rasakan, mengubah cara pandang mereka berdua tentang arti kehidupan. Saat perjalanan pulang, terjadi badai salju. Tony menyarankan Doc untuk mampir ke sebuah hotel, namun Doc menolak. Doc mengatakan kalau Tony harus sampai malam ini juga ke rumahnya untuk merayakan Natal bersama anak dan istrinya. Lalu Doc pun bergantian menyetir dengan Tony. Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka berdua pun sampai ke rumah Tony. Di situ Tony mencoba untuk mengajak Doc untuk masuk ke dalam rumahnya dan merayakan Natal bersama. Namun Doc sadar diri tentang siapa dirinya. Doc berpikir mungkin kehadirannya akan membuat suasana di sana canggung dan justru malah merusak acara Natal keluarga Tony. Doc pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya, Doc kembali seperti biasa, selalu sendiri, kesepian, tak ada teman, tak ada keluarga. Seketika Doc teringat ucapan Tony bahwa Doc bebas melakukan apa saja meskipun hal-hal kecil.
Dan Doc pun berpikir lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Tony. Sementara di rumah Tony terlihat Tony sedang makan malam dan berbincang-bincang dengan saudaranya, membicarakan kehidupannya bersama Doc yang membuat mata hati Tony berubah. Dan seketika terdengar ketukan pintu dari luar. Ternyata teman Tony datang berkunjung. Ketika hendak menutup pintu, Tony begitu terkejut. Ternyata Doc sudah ada di luar. Tony pun tentu sangat bahagia karena sahabat barunya itu mau datang. Tony pun kemudian mengenalkan Doc kepada keluarganya dan temannya. Dan tanpa Doc duga, ternyata keluarga Tony begitu menyambut kehadiran Doc. Keluarganya yakin bahwa Doc adalah orang baik karena dia telah berhasil membuat Tony berubah. Yang dulu begitu rasis terhadap orang kulit hitam, kini dia malah menjadi teman. Terlihat istri Tony pun begitu bahagia atas kehadiran Doc. Lalu dia pun memeluk Doc dan berterima kasih sudah membantu Tony membuat surat cinta untuknya. Kini Doc merasa lega dan merasa berhasil sudah mengubah cara pandang orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam, meskipun hanya keluarga Tony. Dan film pun berakhir.